Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ayu Sucitra, kelas Sabtu pagi, program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan dosen pengampu Bapak Laude Muhammad Nikmat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap permintaan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan pengaruh pemerintah terhadap penawaran dan permintaan? Terbalik sama aja sih sebenarnya. Ya, kebijakan harga. Kebijakan harga ini, penerapan kebijakan itu disebabkan ada 4. Ada aturan bunga maupun sewa, upah minimum, melindungi pasar, dan adanya diskriminasi harga. Sedangkan kebijakan harga digunakan ketika pemerintah melihat bahwa harga pasar tidak adil atau unfair trade antara konsumen maupun produsen. Itu kenapa sih? Ada 3 sebabnya. Ada tingkat kesejahteraan masyarakat, ada masyarakat menengah dan ke atas, adanya kesenjangan pendapatan, dan penetapan harga maksimum dan minimum. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan untuk mengontrol harga, memutuskan untuk mengontrol harga pasar. Disequilibrium sering terjadi pada pasar karena produsen selalu ingin meningkatkan harga dan konsumen selalu ingin menurunkan harga. Dan kebijakan penempatan harga ini ada 2, yaitu ada minimum price atau price floor dan maximum price, selling price. Price floor sendiri ini yang dimaksud adalah harga jual minimum yang ditetapkan secara legal pada suatu barang, dan ini bertujuan untuk melindungi seller atau produsen, terutama untuk produk dasar pertanian seperti gabah kering terhadap pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan pemerintah supaya tidak ada tengkulak atau orang pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali di luaran dengan harga yang mahal. Seperti itu bisa terjadi, itu yang bisa mengakibatkan adanya black market atau pasar gelap. Jadi mereka tuh membeli dengan harga murah, dia menimbun dan menjualnya di luaran dengan mahal. Biasanya mereka membeli harga tersebut. Sayangnya kekurangan dari price floor ini yaitu surplus supply, atau yang biasa kita bilang kalau misalnya surplus supply, kuantitas yang ditawarkan lebih besar dari jumlah yang diminta atau yang tidak laku bahasanya. Itu bisa mengakibatkan tadi surplus supply, kuantitas diminta melebihi jumlah yang dipasok, atau bisa kita sebut excess demand. Terus juga pasar gelap, yang tadi saya bilang pasar gelap. Jadi mereka menimbun barang dan menjualnya lebih dari harga yang ditetapkan pemerintah tadi di luaran. Juga penurunan harga. Beda dengan maximum price atau bisa kita sebut selling price ya. Maximum price ini kita lebih kepada melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan maximum price atau selling price, harga jual maksimum yang ditetapkan secara legal pada suatu barang dan bertujuan untuk melindungi konsumen. Dan tujuan pemerintah menetapkan maximum price ini adalah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luaran batas daya beli masyarakat atau konsumen, penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga tinggi maksimum tersebut. Contohnya penetapan harga maksimum di Indonesia itu ada di obat-obatan apotek, harga BBM, dan tarif angkutan dan transportasi seperti bus, lalu kereta, tarif taksi. Dan karena buyer mendapatkan harga rendah, jadi pembeli atau permintaan harga tersebut jadi membludak atau yang bisa disebut dengan shortage. Kondisi pada pasar di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan.
dan itu merugikan penjual, sehingga pasar tidak bisa memenuhi permintaan itu. Jadi memungkinkan akan terjadinya black market di mana yang tadi menimbun barang ini surplus supply ini, dan akhirnya mereka menjualnya di luar pasar, dan itu bisa jadi penurunan harga dari akuisisi. Ya, berikut penjelasan saya mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap permintaan dan penawaran. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk pengetahuan saya. Terima kasih untuk Bapak Laode Muhammad untuk pembelajarannya, dan semoga video saya ini bisa bisa menjadikan nilai saya baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak kalau ada salah sama penjelasan saya. Selamat malam.